ketika maghrib tiba. Bahkan orang tua dahulu melarang kita untuk berada di luar rumah. Mengapa? Sebab mereka percaya bahwa setan akan memburu dan bergentayangan pada waktu itu. Apakah kalian percaya? Aku akan menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh temanku. Saat itu, aku baru saja pulang dari les ketika matahari mulai terbenam di ujung cakrawala. Aku yang termasuk anak yang tak suka pulang terlalu cepat mengunjungi rumah adik sepupuku untuk mengajak dia bermain. Rumahnya terletak bersebelahan dengan rumahku. Andri, keluarlah, ayo kita main. Kakak sudah pulang ini. Kamu kan ingin melihat senja sore ini, ucapku ketika sampai di depan rumahnya. Aku sudah menganggap Andri seperti adik kandungku sendiri. Kemana-mana kami selalu bersama. Makanya kami terlihat seperti amplop dan perangko. Itu juga karena kami merupakan anak tunggal di keluarga. Jadi kami ibarat sendok dan garpu yang saling melengkapi satu sama lain. Apalagi jika Andri membutuhkan tempat untuk bercurhat. Andri anak yang sangat introvert. Dia tidak suka bermain bersama dengan teman sebayanya. Maka dari itu, aku sebagai kakak yang dekat dengannya harus menemani dia bermain. Ya, walaupun capek dan tak sempat beristirahat ketika pulang dari les sekolah. Kami sering sekali bermain di waktu maghrib menjelang. Walaupun orang tua kami selalu melarang kami untuk tidak bermain pada waktu itu. Karena mereka percaya akan ada makhluk tak kasat mata yang akan menculik anak-anak. Menurutku, itu hanya sugesti yang dibuat oleh orang-orang yang dulu yang berguna untuk menakut-nakuti saja. Kak Alda, maaf Kak, aku tidak bisa bermain hari ini. Aku sudah berjanji kepada orang tuaku untuk tidak bermain lagi di waktu maghrib, kata Andri. Oh, baiklah, kakak juga ingin beristirahat hari ini. Tapi gak apa-apa nih, kakak kan sudah berjanji kemarin untuk mengajakmu pergi melihat senja. Ya, sebenarnya agak kecewa sih kak, tapi mau bagaimana lagi? Ayahku tadi sudah mengancamku kalau misalnya aku pergi sama kakak, nanti ayah akan menghukumku. Benar juga. Ayahmu kan sangat tegas. Mana mungkin dia main-main dengan ucapannya. Ya sudahlah, kakak juga tak mau kamu kena masalah lagi. Lain kali aja ya kita lihatnya. Iya kak, makasih ya kak. Aku pun pergi dari hadapan Andri. Setengah perjalanan, mukaku berpaling untuk melihat Andri lagi. Tapi yang kudapati hanya sebuah pintu yang berdiri tegak mematung. Entah kenapa, aku merasa kasihan kepadanya. Padahal, ia sudah menanti-nantikan kalau hari ini ia akan pergi melihat senja. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan tubuhku ke kasur ketika sudah sampai di kamar. Rasa lelah mengelusku membuat mataku mengantuk. Kupalingkan wajahku ke kaca jendela untuk menepis rasa kantukku. Saat itu, senja sedang menyelimuti bumi, menampakkan gemericik jingga yang memikat mata, mengiringi matahari yang siap kembali ke peraduannya. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu di masjid
yang tak jauh dari rumahku, menandakan azan sebentar lagi akan dikumandangkan. Aku pun bangkit, ingin menutup gorden jendela sebelum ibu datang. Kalau tidak, aku akan dimarahi nanti. Tapi tiba-tiba dari pantulan kaca tampak seorang anak kecil yang sedang berlarian di sekitar halamanku. Aku memperjelas penglihatan. Anak kecil itu mirip sekali dengan Andri. Tapi mana mungkin itu Andri? Kan dia bilang tidak boleh keluar tadi. Dan kalaupun itu Andri, pasti dia sudah mengajakku. Mana berani dia keluar sendiri? Batinku menyeru. Rasa penasaran mendorongku untuk nekat memanggilnya. Kubuka jendela perlahan. Angin sore sedikit demi sedikit masuk dan mulai meraba tubuhku, memberikan sensasi yang tak biasa. Ketika jendela sudah terangkat, tiba-tiba anak kecil tadi sudah lenyap bagaikan ditelan bumi. Bulu kuduku mulai berdiri. Cepat-cepat aku menutup jendela. Barangkali aku hanya berhalusinasi. Tapi ketika jendela sudah ditutup, anak kecil itu sudah berdiri tepat di depan jendela. Aku terkejut setengah mati. Bagaimana bisa dia sudah berada di sini seperti sambaran petir? Sangat cepat. Setelah diperhatikan, wajahnya persis seperti Andri. Hanya saja diriasi dengan kepucatan dan sayu. Aku bertanya kepadanya apakah ia memang Andri, dan dia mengangguk. Aku yang waktu itu tak curiga sama sekali langsung merasa bersyukur karena itu memang Andri. Kok kamu pergi bermain? Tadi katanya nggak dikasih. Aku sudah diberi izin tadi. Ayolah Kak, temani aku pergi. Aku merasa suara Andri kaku dan agak streng. Tapi aku tidak peduli. Ya, bisa jadi suaranya serak karena terlalu banyak makan es krim. Tiba-tiba, sentuhan dingin menusuk ke dalam tulangku, membuat bulu kuduku meremang. Aku merasa aneh, tapi langsung kutepis jauh-jauh pikiran yang tak menentu ini. Langit sudah menuangkan cairan hitam di sela-sela kumpulan awan, menandakan malam akan segera tiba. Aku tak mungkin keluar lagi dan kutolak ajakan Andri. Entah kenapa, ia malah menatapku tajam seperti elang yang ingin memangsaku. Kalau begitu biarkan aku masuk. Aku mulai heran. Andri kan cara bicaranya tak pernah sekasar ini. Karena merasa kasihan, aku pun mencoba untuk membuka jendela saja. Apalagi cuaca senja sudah mulai menua. Tapi ketika jendela sudah diambang, suara ketukan pintu terdengar keras dari luar kamarku. Ibu masuk dan melihatku masih berada di kamar, langsung mengomeliku. Udah azan. Dari tadi kamu masih bernaung di kamar. Cepat pergi sana. Sholat sana. Itu lagi jendelanya masih dibuka. Apa kamu gak dengar apa yang ibu bilang, ha?
tutup gorden beserta jendelanya. Kalau enggak, nanti masuk setan. Aduh, kamu ini, kata ibu. Tapi bu, ada Andri tadi di luar. Aku menoleh ke jendela dan aku tidak melihat batang hidung Andri lagi. Dia hilang secara misterius. Hah? Andri kemana? Batinku. Mana Andri? Kamu ini kebanyakan ngeyel ya? Lagi pula mana mungkin Andri keluar maghrib-maghrib, Pasti dia akan dimarahi ayahnya. Sudah, cepat kamu ambil air wudhu sana. Tanpa pikir lagi, aku pun langsung menuruti perintah ibu. Keesokan harinya, aku datang ke rumah Andri dan menanyakan apakah dia ada bermain di luar selepas lantunan azan digemakan. Andri menjelaskan bahwa dia tidak keluar sama sekali. Bahkan, pintu rumahnya sudah dikunci setelah aku bergegas pulang ke rumah. Aku pun merinding hebat. Kalau bukan Andri, jadi siapa? Aku pun menceritakan kepada Andri kronologi kejadian yang aku alami semalam. Aku pun merasa sangat terkejut dan ketakutan. Sama, dia pun juga seperti itu. Semenjak itu, kami tidak pernah lagi bermain ataupun keluar ketika maghrib menjelang. Aku memutuskan untuk menemani Andri bermain di hari Minggu saja. Dan satu lagi, aku merasa sangat bersyukur karena ibu datang tepat waktu. Dan kalau aku buka jendelanya, entah apa yang akan terjadi. Itulah kejadian nyata yang dialami oleh temanku. Bahkan kepercayaan orang-orang dulu itu fakta. Bahkan dalam hadis Rasulullah pun menjelaskan larangan keluar rumah ketika maghrib. Karena di mana saat maghrib, spektrum warna alam berubah menjadi selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum warna merah. Saat itulah tenaga iblis dan jin sangat kuat, disebabkan oleh resonansi yang dimilikinya bersamaan dengan warna alam. Maka dari itu, jangan keluar lagi ya pada saat maghrib. Cerpen ini ditulis oleh Judzida Ulia pada cerpenmu.com. Kalian bisa melihatnya di sana ya. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini. Kalian bisa komen, share, dan mungkin like jika kalian suka. Atau kalau kalian punya cerita seram lainnya, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, cukup sekian dan bye.